Pengering padi bahan bakar skam. Pada saat panen raya, gabah dipanen dengan menggunakan sabit dan dikumpulkan untuk dipisahkan antara bulir gabah dengan malai kosongnya yang disebut kawul. Gabah hasil panen masih mengandung kadar air cukup tinggi, disebut gabah kering panen atau gabah kering sawah, yang harus segera dikeringkan agar berasnya tidak rusak dan mempunyai ketahanan simpan. Kadar air diturunkan sampai dengan 16% untuk gabah kering simpan dan kadar air diturunkan sampai 14% untuk gabah kering giling. Pada panen musim kemarau atau panen gadu, pengeringan dengan penjemuran sinar matahari sudah cukup efektif dan cukup murah biaya pengeringannya, yaitu Rp45 per kilogram. Tetapi pada saat panen musim penghujan, di mana curah hujan tinggi dan hari hujan yang tidak menentu, membuat waktu dan biaya pengeringan membengkak hampir-hampir mencapai Rp200 per kilogram. Dan hal ini membuat harga gabah di tingkat petani menjadi anjlok. Sementara semua mesin pengering padi yang sudah terpasang menggunakan bahan bakar minyak. 17 liter minyak tanah diperlukan tiap jam atau 200 sampai dengan 230 liter minyak tanah untuk pengeringan 10 ton padi basah menjadi 7,5 ton padi kering. Dengan alasan tidak tahu di mana dan prosedur pembelian minyak industri, sebagian mesin dioperasikan dengan menggunakan minyak tanah bersubsidi dan sebagian besar lainnya tidak dioperasikan dan menjadi monumen. Kembali rakyat kecil disusahkan karena harus mengantri minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangganya. Konversi minyak tanah ke skam dengan teknologi gasifikasi adalah salah satu alternatif solusi. Biaya akan lebih murah bahkan dibanding dengan biaya pengeringan dengan menggunakan minyak tanah bersubsidi dan memberi peluang kerja kepada 1 atau 2 orang tenaga kerja sebagai operator gasifikasi. Dengan demikian kita terhindar dari durhaka kepada negara dan tidak mengambil dengan paksa hak-hak orang miskin di dalam subsidi minyak tanah. Terapan pemanfaatan biomas energi ini sekaligus sebagai upaya dalam penyelamatan ancaman perubahan iklim global. Bagaimanakah pendapat Anda kalau dengan terpaksa saya operasikan mesin pengering saya dengan minyak tanah bersubsidi 20.000 liter sampai dengan 40.000 liter minyak tanah per tahun, yang berarti saya ambil dengan paksa lebih dari 100 juta hak-hak orang yang teraniaya. Kami sadar yang kami lakukan masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan adalah milik zat yang paling agung. Masalahnya mereka menunggu teknologi yang bisa diterapkan dan tidak menunggu wacana dan karya-karya yang hanya berupa kajian-kajian ilmiah. Mari melangkah bersama menuju Indonesia sejahtera. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, lantas siapa? Setitik karya lebih baik dari sejuta bicara.